Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat sebuah video. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Asosiasi Pengusaha Pemasok Pasar Modern Indonesia atau AP3MI memproyeksikan aksi boikot produk yang terafiliasi dengan Israel bisa membuat transaksi di pasar modern anjlok hingga 50%. Sekjen AP3MI Uswati mengungkapkan, penurunan transaksi itu lantaran mayoritas barang yang ada dalam aksi boikot tersebut merupakan produk Pareto atau produk konsumer seperti sampo, susu balita, dan minuman ringan. Pengurangan penjualan produk Pareto biasanya dari isu yang kecil dan berkembang. Mungkin transaksi di pasar hilir bisa berkurang sampai 50% dan target ekonomi pemerintah akan sulit tercapai, ujarnya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu tanggal 15 November tahun 2023. Hal ini juga diamini oleh Ketua Umum Asosiasi Peritel Indonesia atau APRindo Roy Mande. Roy mengatakan, aksi tersebut akan menyulitkan konsumen mendapatkan produk yang dibutuhkan. Dia mencontohkan, seorang bayi yang membutuhkan susu murni yang harus dibeli di retail, namun tidak bisa membeli lantaran adanya aksi boikot tersebut. Nah, ini yang disayangkan, karena kebutuhan ibunya ini untuk membelanjakan untuk bayinya ini dan membutuhkan, akhirnya harus tergantikan, dan bahkan bisa berdampak akan menjadi masalah, ujarnya. Roy juga mengatakan, produk-produk makanan dan minuman yang diproduksi di pabrik juga telah bersertifikat halal dan menyerap tenaga kerja. Sehingga, aksi boikot tersebut tentu akan berdampak pada kinerja produksi. Karena konsumen ketika berbelanja, ketika mengonsumsi, maka berkontribusi juga di ekonomi. Karena konsumsi rumah tangga kita 51,8% itu dari konsumsi rumah tangga, tuturnya. Lebih lanjut, Roy berharap aksi boikot produk pro-Israel tidak mengganggu hak konsumen. Jadi tidak enak karena berbagai macam hal yang berdampak pada masyarakat dan konsumen itu sendiri, ucap dia. Sebetulnya yang berhak memberi fatwa hanya Allah. Nabi pun tidak pernah memberi fatwa. Itu persoalan. Saya tidak bisa memberi fatwa. Saya nanti hanya sebagai narasumber. Yastaftunaka qulillahu yufti. Mereka berfatwa kepadamu, kata Nabi, tidak. Allah yang memberi fatwa. Nah, itulah jadi persoalannya, fatwa sendiri tidak sama. Ini yang menyebabkan jadi umat Islam jadi bingung. Yang Wahabi fatwanya beda, Al-Azhar fatwanya beda, NU fatwanya beda, Muhammadiyah fatwanya beda, MUI fatwanya beda lagi, sampai Idul Fitri pun berbeda-beda. Ini kenapa demikian? Makanya persoalannya begini, Bapak sekalian. Jadi kita bicara begini, rokok hukumnya apa? Rokok ini hukumnya apa? Menurut fatwa MUI hukumnya, kenapa saya merokok? Bapak merokok karena kita tidak meyakini bahwa fatwa MUI itu betul. Kenapa? Tidak ada alasan yang tepat, yang alasan yang alasan, sebab dalam kaidah hukum Islam bahwa kalau kita itu memahami sesuatu itu kata Allahnya haram, atau kita menginformasikan kepada orang bahwa ini hukumnya haram, itu harus ada dalil. Tapi kalau halal tidak perlu dalil. Karena al-aslu fil asya al-halal illa ma qama alaihi
dalilun ala harami, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kenapa? Ya karena semua yang Allah ciptakan semua ini untuk manusia. Wa khalaqalakum ma fis samawati wa ma fil ardi. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi dibuat oleh Allah buat kita semuanya. Berarti boleh kan? Nah, berarti haram itu hanya sebagai pengecualian. Hak untuk menyatakan haram tidak diberikan kepada siapapun. Nabi Muhammad pun tidak diberikan kewenangan untuk memutuskan haram. Nabi hanya boleh menyuruh dan melarang. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Kalau Nabi melarang, tinggalkan. Nabi tidak mengharamkan. Begitu Nabi mengharamkan, langsung ditegur oleh Allah, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, kenapa kamu haramkan? Ya Allah, Nabi bertobat meminta ampun, berani mengharamkan. Nah, oleh karena itulah maka negara pun ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum, maka Rasul dan negara pun punya hak untuk menyuruh dan melarang. Oke, saya nanya, burung cendrawasih dilarang oleh negara untuk diekspor. Kalau kita mengekspor ketangkap, masuk penjara enggak? Nanti di akhirat masuk neraka enggak? Ya enggak. Kita tidak melanggar yang haram, tapi kita melanggar larangan negara. Was bedanya. Enggak. Karena negara di sini tidak ada undang-undang anti pelacuran sebagai pidana, ya kan gitu. Maka kalau kita melacur, ya tidak masuk penjara. Paling pelacurnya nginep semalam di polsek, pagi suruh pulang lagi. Itu namanya tipiring, tindak pidana ringan. Nah, kita di dunia tidak di penjara, tapi di akhirat masuk neraka. Oh, beda. Jadi negara boleh melarang, tapi tidak boleh mengharamkan. Karena hak mengharamkan, hak prerogatif hanya Allah yang boleh mengharamkan. Nabi pun tidak boleh mengharamkan. Nabi bolehnya menyuruh dan melarang. Au kama qala ta'ala, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantah. Saya dilarang oleh dokter tidak boleh makan rajungan, tidak boleh makan udang, tidak boleh makan kepiting, tidak boleh makan sontong, tidak boleh makan sate kambing. Hati-hati Pak Kiai, jangan makan ini. Baik dok. Nah, kalau saya diam-diam makan rajungan tanpa sepengetahuan dokter, saya masuk neraka enggak? Ya enggak dok, karena saya melanggar larangan dokter. Paling-paling ya modal. Kolesterolnya naik kan, ya itu persoalannya. Jadi dokter tidak boleh mengharamkan udang, boleh hanya melarang. Nah, itulah makanya negara melarang kawin paksa. Karena pemahaman agama, pemahaman fikih dulu memperbolehkan, negara melarang. Itu tidak berlawanan dengan agama. Itu supaya jiwa kita menjadi tenang ya. Jangan panik, jangan kita gelisah. Sahabat yang kasih Tuhan, demikian pembahasan yang bisa disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jika sahabat terkasih diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.